Wah, Ketemu lagi kita, Bang. mana? Iya, silakan. Ya, Bang. Apa Yesus? Oh, oh tadi siang masih lanjut yang tadi siang, Bang. Cuma ya. Siap. Masih yang tadi siang, Ya, Bang. Silakan. ya, ya. Memang Yesus itu memang hakim yang adil. Itu benar. Kalau saya yang mengatakan benar, Bang. Iya, Tema yang Bang Juma angkat ini, Yesus adalah ini kan tanda tanya ya. Yesus hakim yang adil. Kalau siap. saya yang jawab, memang benar, dia hakim yang adil. Itu, Iya, 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 iya. ya. Untuk itulah kalau Yesus ini eh, benar-benar hakim yang adil, artinya belum penghakiman saja kita sudah tahu nasib dua agama ini. Islam kemana, Kristen kemana. Kalau dia hakim yang adil, tidak main sogok, ya, tidak main mata gitu kan ya. Karena eh, Yesusnya mengatakan bahwasanya yang menjadi hakimnya itu adalah Bapa yang mengutus dia. Dia hanya menyampaikan firman saja. Tapi yang menjadi hakimnya itu bukan dirinya, melainkan perkataan yang pernah ia ucapkan yang adalah firman Tuhan, itulah yang menjadi hakimnya. Itulah yang menjadi hakimnya. Nah, sama seperti ketika dia datang mengajar kepada kaumnya Bani Israel, dia sendiri yang mengatakan, firman yang kau dengar bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Dan beliau sendiri mengatakan, jikalau seorang mendengar perkataanku, lalu orang itu tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Itu Betul. kata Yesusnya. Sehingga ketika Yesus sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran itu, ya selanjutnya tergantung manusia. Mereka mau mentaati kebenaran itu atau tidak, mereka mau mengikuti ataupun tidak, ya Yesus berlepas tangan. Yang pasti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Bapa ini atau Elohim ini, itu ia sudah sampaikan. Jadi Yesus tidak memaksakan. Karena orang terima atau tidak terima, ya nanti kembali kepada ajaran yang pernah ia sampaikan ketika dia di tengah-tengah kaumnya. Sama seperti Nabi Muhammad SAW juga di dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 29, beliau juga diperintahkan untuk menyampaikan hal yang sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran sudah ditorehkan, firman Allah sudah disampaikan. Barang siapa yang mau mengikuti firman Allah silakan, barang siapa yang mau ingkar terhadap firman Allah juga silakan. Sama seperti Yesusnya. Persis. Nah, yang jadi masalah ini adalah di Kristen. Ketika firman-firman yang Yesus sampaikan itu berasal dari Bapa Elohim dan tak ada sedikit pun menyentuh ajaran Kristen di situ, malah bertentangan adanya, maka sudah jelas Kristen ini adalah, mohon maaf, kelompok orang yang akan mengisi kapling yang ada di neraka. Itu menurut hemat saya. Itu menurut hemat saya, Mantap, Bang. Bang Juma. Karena Kapling. ya, karena tidak ada satupun firman yang Yesus sampaikan ke Bani Israel yang Kristen tidak bantah. Pasti dibantah. Tapi bantahannya lucu. Karena bantahannya itu justru mengatasnamakan Yesus sendiri. Jadi ajaran Yesus ditabrakkan dengan katanya ajaran Yesus juga. Jadi ini sesuatu yang bertentangan. Nah, malam ini kita ingin mengulas terkait dengan Yesus sebagai hakim yang adil. Siapakah yang menjadi terdakwa di sana? Silakan. Ya. Oke, Bang Juma. Jadi yang menjadi terdakwa itu adalah manusia kan? Ya, Iya, manusia. Ketika manusia itu mengikuti perintah Allah, ya, perintah Allah kalau dalam Alkitab, maka dia akan memperoleh keselamatan. Ya,
kalau manusia Salesius ini ya menuruti perintah-perintah Allah yang disampaikan oleh Yesus, maka dia akan memperoleh keselamatan. Itu intinya Bang Juma. Jadi tentang firman Bang Juma ya. Firman itu menurut Alkitab ya, firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Itu dalam Alkitab Bang Juma. Di mana datanya? Yohanes 1, kembali lagi Bang Juma ya. Yohanes 1 ayat 1. Di situ mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu. Jadi segala apa yang disampaikan oleh sang firman ini, itu berasal dari Allah itu. Itu. Jadi apa yang dia sampaikan itu, ya itulah Allah itu. Perintah Allah itu. Jadi yang siapa ya, itu yang menjadi hakim. Ya, ketika sang firman berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan membenci orang. Ya, itu hakimnya. Ketika Salesius melakukan perzinahan atau membenci orang, maka saya kata Bang Juma tadi, di kafling neraka. Memang orang yang tidak mengikuti perintah Tuhan, dia pasti di neraka. Begitu. Makanya sebagai orang Kristen, ya, orang Kristen itu pengikut Yesus harus mengikuti apa yang dia ajarkan. Karena ajarannya dia itu berasal dari Allah. Ya, kalau manusia Salesius menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, itu sama dengan saya menolak apa yang disampaikan oleh Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi ketika saya menuruti perintahan ajaran dari Yesus yang berasal dari Allah tadi, maka saya akan dijamin, saya akan mendapat hidup yang kekal. Makanya dalam Yohanes 17 ayat 3, di situ sangat tegas mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau tidak mengenal Yesus Kristus yang dia utus, jangan harap mendapat hidup yang kekal. Ya, kalau Salesius mau mendapat hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang dia utus. Baru Salesius mendapat hidup yang kekal. Itu Yohanes 17 ayat 3 sangat tegas mengatakan begitu. Itu Bang Juma. Jadi silakan. Oke, itu yang saya sampaikan. Iya. Iya, justru kalau orang mengenal Yesus sebagai utusan, tidak jadi Kristen, Pak. Justru karena hadirnya Kristen ini disebabkan karena mereka tidak mengenal Yesus. Apa buktinya? Mereka menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Bukti bahwa orang-orang Kristen tidak mengenal Yesus. Coba, kesaksian Yesusnya apa? Segala pekerjaan yang aku lakukan, kesaksianku adalah bahwa semua mujizat yang aku lakukan, mujizat itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kalau dikenal, dia hanya sebagai utusan, rasul. Kalau ada orang yang menyembah Yesus, mengilahkan Yesus, menghakikatkan Yesus dengan Tuhan Elohim, berarti orang itu tidak mengenal Yesus. Justru orang yang menyembah Yesus inilah orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Sederhana kok itu. Contoh, yang pertama tadi kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus tentang dirinya, dia Tuhan atau dia utusan Tuhan. Kan kesaksiannya jelas, dia adalah utusan Tuhan. Lalu bagaimana dengan Petrus? Ketika berkhotbah di dalam Kisah Para Rasul 2, nomor 22. Seluruh orang Israel harus tahu yang aku maksudkan adalah Yesus.
bahwa dia adalah seorang perantara antara Tuhan dan manusia. Yang mana dia melakukan kemudian tanda-tanda, mujizat, kekuatan yang dilakukan oleh Bapa Elohim melalui perantaraan Yesus. Berarti Yesus ini hanya perantara, dia hanya rasul. Dia harus dikenal sebagai rasul, utusan Tuhan. Orang yang kemudian mengatakan ini adalah pulpen, tetapi setiap dia makan, dia cari pulpen ini, dijadikannya lauk, berarti dia tidak tahu ini pulpen. Orang yang tidak mengenal Yesus terbukti dengan dia menuhankan. Kenapa dituhankan? Dia kan utusan. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus yang kau utus. Mengenal sebagai apa? Mengenal sebagai utusan. Apa pengakuan Yesus kepada orang yang benar? Yohanes 17:8, dalil yang sama tadi, di bab yang sama. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Muridku telah menerimanya dan percaya. Apa kepercayaan murid-murid Yesus setelah menerima segala firman itu? Murid-murid percaya Yesus rasul utusan Tuhan. Nah, itulah bukti. Jadi saya mengatakan orang Islam lebih mengenal Yesus daripada orang Kristen. Orang Islam ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Orang Islam menjawab, utusan Tuhan. Orang Kristen ditanya, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Apa kata orang Kristen? Yesus itu utusan sekaligus Tuhan. Bukti bahwa orang Kristen tidak mengenal. Tidak mengenal Yesus. Makanya Yesus pun mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh kok aneh kan? Ada orang yang mengaku pengikut Yesus, tapi malah menuhankan Yesus. Ada orang yang mengaku mengenal Yesus, tapi malah menyembahnya. Padahal kata Yesus, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Engkau sebagai apa? Engkau sebagai Tuhan satu-satunya. Kalau Tuhan satu-satunya, enggak ada dua, enggak ada tiga. Dia adalah Tuhan satu-satunya. Di ufuk yang berbeda, Yesus adalah utusan Tuhan yang satu-satunya tadi. Jadi kalau orang mengenal Yesus, mustahile menjadi Kristen, menjadi Katolik. Mustahile. Nah itu Bang, itu dari saya. Silakan. Ya, ya. Oke Bang Juma, mantap Bang Juma. Jadi ayat ini sebetulnya itu sangat menegaskan. Ini memang di ayatnya ini tidak dipungkiri ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Sangat jelas abangku. Jadi kalau Salesius itu intinya dia mengajarkan tentang hidup kekal. Ya, tentang hidup kekal. Syarat memperoleh hidup kekal itu apa sih? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu artinya kalau Salesius tidak mengenal Yesus Kristus yang Dia utus, maka saya tidak akan mendapat hidup yang kekal. Itu intinya Bang Juma. Ya. Kalau Salesius mau memperoleh hidup yang kekal, berarti saya harus mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus, yang Dia utus. Ya kan? Baru saya dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya. Itu intinya Yohanes 17 ayat 3. Sangat jelas itu Abang. Jadi makanya iman orang Kristen itu Bang Juma seperti itu dasarnya. Kenapa kami menyembah Yesus? Kenapa? Sebelum Dia datang ke dunia ini, Dia itu Allah Bapak. Bang Juma. Mana ayatnya? Sekali lagi Yohanes 1 ayat 1 sangat jelas. Ya, sebelum menjadi manusia, Dia itu sudah Allah. Apakah setelah menjadi manusia dia bukan Allah? Itu kan suatu pemikiran yang aneh. Pada mulanya dia adalah Allah. Sebelum menjadi manusia dia Allah. Tetapi ketika
ketika sudah menjadi manusia, apakah dia Allah? Tetap Allah, tidak mungkin dia berubah. Ya, saya ambil contoh Bang Juma. Misalnya kita ada es krim, es batu. Pada mulanya itu adalah air. Ya tuh. Ketika air itu kita masuk dalam kulkas, dia jadi beku keras. Maka air yang keras tadi itu disebut es batu. Nah, es batu ini adalah air yang beku. Coba kita buktikan apakah es batu ini tetap air. Coba kita taruh di tempat yang panas ya. Es batu tadi dia pasti tetap jadi air. Karena apa? Pada mulanya adalah air. Ya toh, kalaupun dia beku di dalam kulkas, ya tetap air itu namanya. Buktinya apa? Kita cairkan dengan suhu yang tinggi, panas yang, ya toh, itu dia cair, itu tetap jadi air Bang Juma. Tidak akan berubah dia. Itu. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Makanya kami menyembah dia sebagai sang pencipta langit dan bumi beserta isi. Itu alasan utamanya kami menyembah Yesus. Begitu. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Itulah yang kubilang. Anda tidak mengenal Yesus. Anda mengambil sebuah data-data yang bukan ajaran Yesus langsung. Sekarang begini, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu apakah menjelaskan Yesus? Sangat jelas. Atau itu menjelaskan, apakah itu penjelasan untuk Yesus? Itu merujuk pada Yesus. Kenapa bisa Anda mengatakan itu merujuk kepada Yesus? Padahal itu adalah keterangan tentang Allah. Itu keterangan tentang Allah. Bahwa sang pencipta itu adalah sumber segala-galanya, segala sesuatu. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman Yesus itu adalah firman yang bersama-sama dengan Elohim. Dan Yesus itu adalah Elohim. Tidak ada dikatakan seperti itu. Itu adalah keterangan sama seperti Kejadian 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Tidak ada sama sekali menjelaskan Yesus di sana. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu tidak sedang menjelaskan Yesus. Anda karena dari awalnya sudah didoktrin Yesus itu adalah Tuhan, maka dalil pernyataan himne Platonius Anda anggap itu untuk Yesus. Makanya di data 3-nya kalian akan kelabakan. Dari dia segala sesuatunya dijadikan. Dari siapa? Dari Yesus. Oh enggak. Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia adalah Tuhan. Menjadikan segala sesuatunya. Salah satunya yang dijadikan itu adalah Yesus. Firman itu menjadi daging, salah satunya menjadi daging, salah satunya menjadi matahari, salah satunya menjadi bumi, salah satunya menjadi air, salah satunya menjadi gunung, salah satunya menjadi daging. Sang sumber adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya ini memiliki kemampuan berkarya, mencipta. Nah, bagaimana cara Tuhan mencipta? Dengan cara berfirman. Salah satu firmannya adalah ketika dia datang firman itu kepada Maria. Maria hamil, lahirkan seorang manusia tanpa ayah bernama Yesus. Lahir. Bukan yang lahir itu adalah Tuhan itu sendiri, itu pagan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Mazmur 33 nomor 9. Segala sesuatunya dijadikan oleh dia. Dia siapa? Dia yang maha pencipta. Bukan Yesus. Yesus salah satu ciptaan dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi kalau ada orang menyembah Yesus, orang itu tidak mengenal Yesus berarti. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Anehnya, oh saya mengenal Yesus sebagai utusan. Lah kalau mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa dituhankan? Pencipta langit dan bumi itu bukan utusan. Makanya di dalam Yesaya 63 nomor 9,
di dalam segala kesesakannya, bukan duta, bukan utusan, tapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendiri, bukan Yesus. Aku. Yesus itu cuma utusanku. Yesus itu hanya rasulku yang kuutus kepada Bani Israel. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Akulah yang berbuat, bukan utusanku Yesus, tapi aku. Makanya Yesus mengatakan sebagai utusan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya karena memang Yesus cuma utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Bahkan dia mengatakan, perkataanku bukan dari aku. Ya memang bukan, tetapi dari Bapa yang satu-satunya tersebut. Makanya dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Artinya, bukan Yesus, tetapi aku. Akulah Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, yang menyelamatkan manusia, bukan Yesus. Kesalahan Anda, ya karena itu tadi, menganggap Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, sehingga apapun Anda kait-kaitkan kemudian. Padahal intinya, barang siapa yang mengenal aku, dia pasti mengikuti aku. Hidup kekal itu mengenal aku. Oke, mengenal engkau sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan. Kenapa harus utusan? Ya karena kapling Tuhan sudah ada yang duduk di situ. Siapa? Bapa. Bapa satu-satunya Tuhan. Lah, kamu Yesus? Oh, aku bukan. Aku hanya utusannya. Syukur-syukur aku diutus. Aku bukan Tuhan. Kalau aku Tuhan, maka ada ibu Tuhan, ada tante Tuhan, ada sepupu Tuhan, ada saudara Tuhan, ada kampung Tuhan. Jadi berabe, jadinya pagan. Jadinya, sedangkan Yesus datang bukan mengajarkan paganisme. Yesus mengajarkan akidah, tauhid yang mantap. Hidup kekal itu mengenal engkau. Satu-satunya Tuhan. Kalau satu-satunya, tidak boleh dicampur adukkan dengan manusia, campur adukkan dengan yang lain, nggak bisa. Satu-satunya, nggak ada yang lain. Yang lainnya cuma utusan. Yesus cuma utusan doang. Jadi kalau ada hari ini rumah ibadah menyembah Yesus, rumah ibadah itu rumah ibadah yang tidak mengenal Yesus. Begitu, silakan. Oke, Bang Juma. Jadi mungkin Bang Juma dari kata firman aja Bang Juma ya. Mungkin di situ kita bedanya ya. Kalau dalam Alkitab ya, kata firman itu adalah Allah. Ya, itu dalam Alkitab Bang Juma. Firman itu adalah Allah. Di situ mungkin bedanya karena dalam Al-Qur'an firman itu bukan Allah. Makanya beda pandangannya. Jadi kenapa beda di situ? Yaitu akhirnya melahirkan perbedaan pandangan seperti itu. Karena apa? Dalam Alkitab, firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Makanya segala sesuatu yang ada di langit maupun di bumi, ya, atau Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu melalui firman. Melalui perkataan. Makanya firman itu dalam Alkitab itu adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Situ. Makanya di Kejadian 1, ya, di Kejadian 1 di situ Allah menciptakan melalui firman. Allah berfirman, dia bilang itu, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi yang mengatakan jadilah ini adalah siapa? Adalah sang firman itu. Yang menjadikan terang itu adalah sang firman itu. Melalui apa? Melalui firmannya. Melalui kata-katanya. Jadilah terang, maka jadilah. Kalau Bang Juma mengatakan terang itu adalah firman, itu pemahaman Kristen bukan seperti itu Bang Juma. Ya, jadilah bumi. Bukanlah bumi itu bukan jadi firman, bukan. Bumi itu adalah ciptaan. Sedangkan firman adalah pencipta. Itu makanya dari dalam Alkitab ya inti pokoknya adalah
firman itu adalah Allah itu sendiri. Karena segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan melalui firman-Nya. Ya, tanpa firman, segala sesuatu tidak mungkin jadi, Bang Juma. Makanya firman itu sekali lagi, firman adalah Allah. Firman adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya. Makanya Yohanes 1 ayat 3 di situ menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, kalau Bang Juma mengatakan segala sesuatu dijadikan termasuk dirinya, itu bukan pencipta. Ya. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya. Siapa Dia itu? Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu sudah ada sejak kekekalan. Yohanes 1 katanya itu pada mulanya. Artinya itu menerangkan keberadaan Dia itu sudah ada sebelum yang ada ini ada. Makanya kami menyebut Dia adalah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Jadi di situ Bang Juma bedanya ya, bedanya teologi Kristen sama Islam, bahwa di teologi Kristen firman itu adalah Allah itu sendiri. Kalau dalam Islam firman itu bukanlah Allah, ya itu bedanya. Atau kalimat Allah bukanlah Allah. Sekarang saya tanya Bang Juma, apakah kalimat Allah adalah Allah? Coba. Bukan. Kalimat Allah bukan Allah. Bukan. Bukan. Coba lihat Bang Juma di kisah pencipta. Terjadinya langit dan bumi. Kan melalui kalimatnya toh. Iya. Allah berkata. Tapi kalimat Allah bukan Allah. Kalimat itu kan perkataan toh. Yes, perkataan Allah bukan Allah. Ketika. Iya. Oh, perkataan Allah bukan Allah. Itu kacau lagi. Bukan. Pemahamannya. Bukan. Ketika Allah mengatakan manisnya ini, gula, jadilah terang. Manis analoginya. Manisnya gula apakah gula? Dengar dulu. Ketika Allah mengatakan begini, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Yang berkata itu adalah saya Allah. tanya dulu. Tapi perkataan itu bukan Allah. Yang mengatakan jadilah terang, itu jadilah Allah. Terang, maka terang itu jadi. Allah. Siapa yang berkata? Allah. Artikan dia ada tiga unsur di sana. Ada unsur, ada tiga unsur. Kan, jadilah terang. Yang berkata Allah, jadilah terang adalah perkataan Allah dan bukan Allah. Terang itu matahari. Ada tiga entitas yang berpisah di situ. Yang berkata, jadilah terang. Ada dua kata, jadilah terang. Dua kata jadilah terang ini, itu bukan Allah. Tapi perkataan Allah. Terang ini matahari, akibat daripada instruksi dari sang pemilik firman. Nah, kalau Anda mengatakan firman adalah Allah, itu Anda terjebak di dalam filsafat Helenisme. Terjebak dalam filsafat Helenisme. Menganggap perkataan Allah adalah Allah. Contoh, gula sifatnya manis. Kopi sifatnya pahit. Apakah pahit adalah kopi? Apakah manis adalah gula? Bukan. Tapi kalau dikatakan gula bersama-sama dengan manis, yes. Kopi bersama-sama dengan pahit, yes. Tetapi pahit bukanlah kopi, kopi bukanlah pahit, manis bukanlah gula, gula bukanlah manis. Tetapi dua ini adalah bersama-sama, tapi beda pribadi. Oke. Catat itu dulu. Mantap. Jadi ketika sabar. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sama seperti dan manis itu adalah gula. Dan pahit itu adalah kopi. Bukan berarti manis itu gula, tetapi rasa manis itu bersumber dari gula.
Rasa pahit itu bersumber dari kopi. Kopi dan pahit sama-sama mereka. Tetapi dua pribadi yang terpisah. Anda salah, itu Oke. terjebak. Filsafat Helenisme memang begitu. Anda harus pahami itu. Jadi ketika Tuhan berkata, jadilah terang. Jadilah terang itu adalah perkataan yang terlontar dari Allah. Bukan Allah yang keluar dari Allah. Bukan Tuhan yang keluar dari Tuhan menjadi matahari. Bukan Tuhan yang turun ke bumi menjadi daging. Tetapi instruksi yang keluar dari Allah, dari Tuhan sampai kepada Maria. Apa instruksinya? Hei Maria, kamu masih perawan kan? Yes, Tuhan mau kau hamil. Hamil. Dia setelah dia hamil mengeluarkan kemudian ciptaan bernama Yesus. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu sama halnya pada mulanya adalah gula. Gula itu bersama-sama dengan manis dan gula itu adalah manis. Tetapi ingat, gula bukan manis, manis bukan gula. Itu. Oke. Pahami itu, Pak. Oke, Bang Juma. Silakan. Saya hanya mau gini, saya hanya mau belajar gini, Bang Juma. Ketika Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi, ya kan? Nah sekarang yang menjadikan terang ini kan adalah Allah tuh, ya enggak? Bener enggak? Yang menjadikan terang ini adalah Allah kan? Terus yang berkata jadilah terang, siapa Bang Juma? Allah. Allah tuh. Itu artinya jadilah terang. Itu kata-katanya Allah kan? Betul. Iya. Nah sekarang makanya apakah jadi firman itu? Ya, terus apa? Firman itu adalah Allah. Benar nggak? Iya, sama seperti tadi. Sama seperti tadi. Manis itu adalah gula. Bang Juma iya lagi. Gimana sih? Ketika Allah berkata, jadilah terang. Terang itu jadi. Yes. Yang Ya. menjadikan terang adalah Allah. Ya kan? Oke. Benar apa enggak? Ya. Terus yang Betul. berkata jadilah terang. Siapa? Adalah Allah. 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 Nah itu perkataan Allah Iya. apa enggak? Kalimat Allah apa enggak? Yang dua kata jadi terang. Ya, Itu bukan kan Allah itu. Allah kan berkata. Allah berkata tuh, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Yang berkat. Nah, terang ini jadi. Dengar dulu, Allah. dengar. Iya, dengar dulu. Ketika terang ini sudah jadi, artinya kan terang ini dijadikan oleh Allah kan? Ya toh? Lewat kata-katanya. Jadilah terang. Yes. Jadi yang mengatakan jadilah terang ini siapa? Allah. Siapa? Ya benar berarti toh. Allah yang menjadikan. Kata-kata Allah kan toh. Jadi terang ini jadi lewat kata-kata Allah kan? Pandai Iya. Kalau Betul. itu. Benar. Betul toh. Tapi Betul, dua kata ini, sabar. Dua kata ini yang keluar dari Allah bukan Allah. Loh, Kata pertama adalah jadi. berarti yang menciptakan terang Kata ini bukan Allah berarti. Iya kan Ya, Allah yang Anda menciptakan. mau mengatakan Bang. terang ini bukan ciptaan Allah. Kalau itu Iya kan Allah yang menciptakan tadi. lah iya kan terang ini kan Bang Juma mengatakan terang ini dijadikan oleh Allah. Oke. Benar nggak? Baik. Sekarang yang Ya. mengatakan Dengan cara jadilah apa? terang. Dengan cara Iya, dengan cara jadilah apa terang, Allah kan, menciptakan? dia bilang. Dengan Nah, iya. cara apa Dengan Allah mengatakan, menciptakan? kan dengan mengatakan begitu, Allah mengatakan begitu, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Oke. Pertanyaan saya, yang mengatakan Maka, oke. jadilah terang siapa? Yang mengatakan Allah. Jadilah terang. Yang mengatakan jadilah terang Allah. Nah iya makanya itu firman Nah, Allah. sekarang itu adalah pertanyaannya Allah. dengarkan. Dengar pertanyaannya. Kok sulit banget sih Bang Juma? Aduh. Ini kuncinya di sini. Dua kata. Anda mau ketawa atau mau diskusi? Loh, iya, enggak. Karena gini loh, saya ketawanya gini Bang Juma. Bang Juma mengakui bahwa terang itu jadi karena Allah, diciptakan oleh Allah kan. Lewat
kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Iya. Jadilah terang. Nah, pertanyaan Maka saya terang itu dengarkan. jadi. Terang itu Orang jadi ini kan? kenapa sih nggak mau mendengarkan? Jadi Pak, sekarang Silakan, pertanyaan silakan. saya dengarkan. Dua kata JADILH jadilah dan terang TERANG. Apakah itu Allah? Terang itu bukan Allah, Bang Juma. Terang itu Kata dua ciptaan. kata ini, dua kata. Bukan terang yang saya tanya, bukan objek matahari yang saya tanya, dua kalimat, dua kata ini. Jadilah terang, rangkaian huruf-huruf ini apakah Allah? Kan Allah berkata. Kalimatnya loh. Yang Allah berkata. sumber, dengar. Aduh susahnya. Allah ini sumber dari dua kata ini tadi. Jadilah terang. Ya. Betul? Nah iya, yang Dua mengatakan kata ini jadilah apakah terang Allah? siapa? Yang mengatakan Allah. Perkataannya apa? Iya, Apakah Allah? Allah. Jadilah terang. Ya Allah ya Allah kan Karim. yang mengatakan Dua begitu. kata ini yang saya tanya Pak. Yang dua kata ini yang saya tanya. Jadilah terang. Itu adalah perkataan yang tersusun dari huruf-huruf. Apakah itu Allah? Itu kan kalimat Allah tuh. Kalau kalimat Allah orang gila juga tahu. Yang saya tanya kalimat ini apakah Allah? Iya, kalimat Allah itu kan Allah itu sendiri. Baik, ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet. Ya monyet jadi tuh. Ya, apakah kata itu adalah Allah? Monyet siapa? Yang menjadi monyet siapa? Sumber kata-kata yang menjadikan monyet. Yang saya tanya jadi monyet dua kata ini apakah Allah? Iya, saya tanya, yang menjadikan monyet ini siapa? Yang membuat monyet ada ini ya siapa? Allah ya Karim. Ayo. Yang menjadikan monyet ini Allah. Jangan dikeluarkan. Jangan terbawa emosi. Minta lagi permintaan Abang, minta lagi permintaan. Kita harus bongkar ya filsafat Helenisme yang dianut Kristen selama ini, harus kita bongkar. Ketika Allah mengatakan jadilah monyet, apakah Allah adalah monyet? Bukan. Perkataan jadilah monyet, tadi ketika saudara mengatakan jadilah matahari, dua kata ini adalah Allah. Betul? Bedakan Juma. Gini loh, saya jelaskan gini. Allah berkata, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Oke. Ya kan? Artinya yang membuat terang ini jadi adalah Allah. Allah. Lewat kata-katanya, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Jadi yang menciptakan terang ini adalah Allah. Iya kan? Lewat firman-Nya, lewat kalimatnya, jadilah terang. Ya, yang saya tanya Bang, kan begitu. Jadilah terang ini saya tuliskan ya, supaya Anda itu paham gitu loh. Nih, saya tulis di sini, kayaknya Anda nggak paham deh. Jadilah terang. Ya. Silakan Bang Juma. Nih, saya tulis di sini, apakah otak berfungsi atau tidak. Nah, dua kata ini Bang, ya. Nih. Ya. Dua kata ini jadilah terang. Apakah ini Allah? Iya, saya katakan kalimat Allah kan itu tuh. Apakah itu Allah? Kuulang lagi. Iya, kalimat Allah adalah Allah. Oh, kata-kata Allah. Berarti kata-kata Allah adalah Allah. Iya. Oke. Ketika kata-kata Tuhan Allah adalah mengatakan jadilah terang, kata-katanya adalah Allah kan? Lewat kata-katanya kan? Oke. Jadilah terang, kata-kata Allah. Berarti kata-kata ini adalah Allah itu sendiri. Iyalah. Oke. Yang berkata itu kan Allah. Di situ. Yang berkata itu kan Allah tuh. Iya, di situ poinnya. Nah, sekarang Bang, dengarkan. Ketika Tuhan mengatakan jadilah monyet. Dua kata ini adalah Allah.
Nah Dua ya kata monyet ini, jadi kan toh. iya beda. Ini kita berbicara kata-kata, Bang. Firman, bukan objeknya. Oke, pura-pura gila atau Makanya memang gini gila loh. sih? Jadilah monyet. Jadilah Dia bilang, monyet, saya dua nirutin kata monyet. Maka ini. monyetnya jadi kan. Iya, dua kata ini Ah, yang saya pertanyakan, Bang. Dua kata. Apakah itu Allah? itu kan kalimatnya Bang Juma. Iya, itu Kalimat kalimat. Allah. Iya, kalimat Allah. Apakah Iya. Allah? Apakah Allah? Kalau menurut pandangan Kristen, kalimat Allah adalah Allah. Nah, berarti Allah monyet, berarti Tuhan Anda monyet. Loh, gimana sih orang ini? Jadilah monyet, maka Nah, monyet itu jadi. nah, Yang sekarang membuat monyet ini jadi. Allah Dengar dulu, dengan firman-Nya dan Anda yang mengatakan membuat monyet ini jadi siapa Bang Juma? Allah menjadi sumber Nah, dengan iya toh. Yang membuat monyet ini adalah Iya, Allah kan. iya, Lewat iya. kalimatnya, Nah, jadilah monyet, maka kalimatnya monyet ini itu yang saya jadi. pertanyakan, Bang. Kalimatnya ini yang kupertanyakan. Oke lah Bang Juma. Jadi gini. Inilah bedanya. Bedanya Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah. Yes, Bener nggak? betul. Bukan Allah. Iya. Dalam Kristen, firman Allah itu adalah Allah. Berarti Karena ketika apa? Tuhan mengatakan monyet, berarti Tuhan monyet. Jadilah Gimana sih? monyet, maka monyet itu jadi. Nah, dua kata ini tadi Allah Nah, kan? pertanyaannya, siapa yang membuat monyet ini jadi? Allah yang menjadikan Nah, monyet. makanya itu Allah yang lewat kata-katanya jadilah monyet. Kata-kata ini Maka yang saya jadilah monyet tanyakan. itu. Kata-kata ini yang Itu saya loh. tanyakan. Kata-kata ini yang saya tanyakan. Apakah Allah? Apakah Tuhan? Anda katakan Firman Tuhan. kan toh. Firman itu kan kata-kata. Firman Iya. itu Iya, adalah Allah saya itu paham. sendiri. Saya paham. Iya. Saya ngerti. Begitu. Saya mengerti. Jadi ketika dikatakan jadilah monyet, Anda mengatakan dua kata jadilah monyet ini adalah Tuhan itu sendiri. Itu kan firmannya Bang Juma. Itu kata-katanya. Iya, kata-kata ini yang kata-kata inilah yang Kata-kata yang saya jadilah monyet ini itu adalah kata-kata Allah kan? Iya. Iya apa enggak? Kata-kata yang keluar dari Allah. Dari Allah. Segala Nah. yang ada yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Segala sesuatu yang keluar dari Allah itu adalah Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, iya. Nah, ketika Allah mengatakan keluar setan dari mulutnya, berarti Allah itu setan. Lucu orang ini. Ketika Allah di pencipta aja Bang Juma, di kisah penciptaannya, ketika Allah silakan. menjadikan bumi, ya toh. Allah berfirman, jadilah bumi. Jadilah Maka bumi. Ini jadi. Maka jadi. Nah, Bukan berarti, dengar dulu. Bukan berarti bumi ini adalah firman, bukan. Tapi Bumi berasal dari firman. Iya, bumi ini jadi karena melalui firman-Nya. Oke. Tanpa dia berfirman, dengar dulu. Tanpa dia berfirman, maka bumi ini nggak akan jadi, Bu. Oke. Bang Juma. Saudaraku, bukan kita sedang membahas objek-objek. Yang kita bahas ini adalah firman yang keluar. Firman yang keluar dari Tuhan ini yang sedang kita bahas. Bukan objeknya. Berapa kali saya harus mengatakan? Gini ya Bang Juma. Gini aja. Tunggu. Saya kasih analogi. Ketika ada suara keluar dari mulut Anda, apakah itu Anda? Ya saya toh. Coba Anda bilang tai. Iya, saya bilang tai. Nah, Siapa yang bilang tai? Berarti Anda adalah tai gitu. Suara yang mengatakan tai itu siapa? Anda. Lah iya tuh berarti suara saya kan. Berarti Anda tai gitu. Misalnya gini Bang Juma. Saya jatuh Ya, tadi Anda mengatakan yang keluar dari Anda adalah Anda. Ketika suara Anda saya. Loh, iya, dan suara Anda itu adalah Anda, betul? Iya benar toh. Suara Anda mengatakan tai kan? Betul?
Ya Berarti oke lah, tai itu jangan adalah ketai, Anda jangan kan? ketai, jangan ketai, jangan analogi ketai. Gini. Ketika saya jeblung sumur ya, di Eh, dalam sumur, eh, terus saya teriak, minta eh, tolong. Tolong eh, Bang Juma, tolong Bang Juma. eh. Itu yang mengatakan tolong Bang Juma ini siapa? Ya Anda. Makanya toh, itu kan Eh, suara saya. iya, apakah tolong itu Anda? Apakah tolong itu Anda? Apakah Yang tai minta itu tolong Anda? ini kan Kan saya lucu. toh. Yang minta tolong kan saya toh. Anda yang minta tolong. Sumbernya dari Anda, Lah tapi iya, bukan Anda. suara saya kan. Apakah sesuatu yang keluar dari Anda adalah Anda? Suara yang keluar dari saya itu adalah saya. Iya. Mana bisa, abangku? Loh, gimana? Ketika Ini- gini, Ini ketika sekarang. gini Bang Juma, saya kasih Ini analogi ya, saya kasih analogi. Ketika Bang Juma mengajak saya malam ini ya, ayo Salesius, kita makan malam di apa ya, di apa, di hotel Manado lah Ribet gitu, kali atau makan di Depot pinggir Manado. jalan. Ya, ayo Bang Salesius, kita makan malam di Depot Manado. Yang ngajak saya. Yang ngajak kan Bang Juma. Yang masuk di Loh, kuping ya. Anda saya. Iya. Saya yang masuk di kuping mengajak- Anda. Yang mengajak Saya itu kan yang Bang saya Juma. menjadi saya sumber suara. Saya sumber suara. Yang masuk di kuping saudara Iya, itu sumber saya. suara nih Bang Juma apa enggak gitu. Iya saya. Yang masuk di kuping saudara apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma adalah Apakah Bang Juma. saya yang masuk ke dalam kuping saudara? Iya, suaranya Bang Juma Itulah adalah yang Bang kutanya Juma. sama saudara. Apakah saya yang masuk di kuping saudara? Suaranya Bang Juma yang Bukan masuk saya, ke kan? kuping saya. Bukan Iya, saya kan? Bang Juma Bukan saya. kan? Bukan saya kan? Loh. Kok sulit banget sih ini, aduh. Yang masuk di kuping Anda itu saya Suaranya atau Bang bukan? Juma kan? Nah, itu saya atau bukan? Suaranya Bang Juma ya Bang Juma. Jadi saya yang masuk di kuping Anda. Waduh. Yang masuk di telinga saya ini adalah suaranya Bang Juma. Orang gila juga tahu pertanyaan saya, apakah saya yang masuk di kuping Anda? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suaranya Bang Juma. Apakah saya? Suara Anda masuk di HP. Ayo teman-teman, tap layar teman-teman. Ayo. Suara Anda masuk di HP. Apakah Anda yang masuk di HP? Suara saya. Apakah Anda? Suara. Apakah Anda? Aduh, kalau gitu. Ya, Anda tinggal kalau jawab. gitu, Apakah Anda yang masuk di HP? Tinggal jawab. saya kan sudah bilang suara saya. Bukan Anda kan? Loh, suara saya adalah saya. Berarti Anda yang masuk di HP. Loh. Inilah yang kukatakan Anda penganut filsafat Helenisme. Ini memang gimana ya? Filsafatnya Bang Juma ini gimana? Bang Ini Juma filsafat Anda ini. Ini yang masuk di HP Anda atau suara Anda? Suara saya. Apakah Anda? Itu suara saya adalah saya. Berarti Anda masuk di sini. Loh, terus itu suara siapa? Kalau Ini suara kalau bukan Anda saya. memang. Suara Anda yang masuk ke sini. Pertanyaan saya. Apakah Anda? Suara saya adalah Tinggal Anda saya, jawab. Bang. Apakah Anda atau suara Anda? Suara Anda yang masuk. Berarti bukan Suara Anda. saya. Berarti bukan Anda. Makanya suara saya adalah saya. Berarti Anda yang masuk ke sini. Suaranya Bang Juma, ya Allah. Loh, Anda tinggal jawab. Anda Lah, yang saya masuk. jawab suaranya. Suara Anda yang masuk ke sini, apakah Anda? Iya, suara saya tuh. Apakah Anda? Suara saya Bang Juma. Kenapa Anda nggak berani bahwa Anda yang masuk ke sini? Kenapa? Anda bisa nggak masuk ke situ? Ya, berarti suara bukan Anda. Karena suara bisa Suara masuk. saya adalah saya. Lah, kalau Anda bisa nggak masuk Anda ke sini? Bisa nggak Anda masuk? Bisa nggak Anda masuk di sini? Bisa nggak Anda masuk ke sini ke HP? Iya, jadi suara saya yang bisa Masuk. masuk. Iya, apakah Anda? Gitu. Apakah itu Apakah adalah itu Anda? suara saya bukan? Suara Kalau saya suara enggak itu.
Mama, memang suara Anda, tapi yang saya Iya. tanya, Kalau apakah suara Anda? saya, apakah bukan saya? Ya bukan. Terus suara siapa? Suara Anda, tapi bukan Anda. Makanya saya, Kalau makanya suara saya bukan saya, itu suara siapa? itu suara Anda, tapi bukan Anda. Suaranya Berarti kan toh. saya, Bang. Oke, Cuma baik. suara saya itu Oke, adalah oke. saya. Apakah tai Anda adalah Anda? Terus tai siapa? Tainya Anda, tapi apakah tai itu Anda? Nah, iya, tai. Gila orang ini. Aduh, ya Allah. Jadi Anda adalah tai. Ya. Loh. Kan kamu bilang, apakah tai? Aduh, memang sulit ini. Sulit lah. Itu filsafat Hellenisme yang Anda tidak sadari. Apa yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Apa yang keluar dari Anda itu bukan Anda. Kalau Anda mengatakan Berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah berarti. Allah yang menciptakan dengan cara berkata, Dengan berfirman. saya berfirman kok. Yang berkata siapa? Allah. Nah, iya, Bang Juma. Yuh, tetapi firman yang apanya keluar lagi? dari Allah itu, yang keluar dari Kalau Allah. Kalau Anda mengatakan firman bukan Allah, berarti langit dan bumi ini siapa yang mencipta? Ya beda lah bang. Yang mencipta langit dan bumi adalah Allah. Allah dengan cara Lewat berfirman. kata-katanya. Nah, kata-katanya ini bukan Allah. Lah, terus kata-kata siapa? Kata-kata yang bersumber dari Allah, sang pemilik. Iya, kata-kata yang bersumber dari Allah nih, itu kata-katanya siapa? Kata-katanya Allah. Nah, ya berarti kan dia Allah toh. Kata-kata itu bukan Allah. Astagfirullahaladzim. Gila orang ini memang. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ampunilah. Aduh. Kok ampuni siapa? Perkataan Anda itu bukan Anda. Perkataan Allah itu bukan Allah. Tapi berarti yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Allah. Ya Allah, kan sudah dijawab Allah yang menciptakan langit dan iya bumi. Toh. Kamu Bang Juma mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah lewat kalimatnya. Ya, instruksi. Iya toh. Itu sudah jelas loh. Loh, apa yang jelas? Anda yang tidak jelas. Anda yang Ya tidak Tuhan jelas. Yesus, ampunilah Bang Anda Juma yang ini. tidak jelas. Anda yang tidak jelas. Anda mengakui bahwa yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Ya kan? Ya. Lewat kalimatnya. Kalimatnya bagaimana? Jadilah bumi, maka bumi jadi. Ya kan? Bukan berarti bumi ini adalah firman-Nya. Bukan. Bumi ini adalah ciptaannya yang di lewat kalimatnya tadi. Lewat kalimat jadilah. Yang kalimat ini yang dipermasalahkan, Pak. Aduh. Kalimat ini yang dipermasalahkan. Iya. Kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukanlah Allah, lantas yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Lah iya tuh lewat kalimatnya. Lewat kalimat, betul. Iya tuh. Iya. Iya kan? Iya. Berarti kan Allah kan? Yang mana yang berkata Allah? Tapi kata-katanya bukan Allah. Konsekuensinya gini loh Bang Juma. Ketika Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, konsekuensinya apa? Langit dan bumi bukan ciptaannya Allah. Aneh. Itu konsekuensinya. Begini. Karena Anda tidak mengakui kalimat Allah adalah Allah. Saya kasih data. Yesaya 55 nomor 11. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kuperintahkan itu terjadi. Oke? Oke. Firman yang keluar dari mulut. Yesaya berapa Bang Juma? 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulut. Paham sampai situ? Firman yang keluar dari mulut. Oke? Nah, yang mana yang menjadi hakikat Allah di situ? Mulut atau yang keluar dari mulut? Yang keluar dari mulut itu kan firman-Nya tuh. Jangan masuk ke situ dulu. Jangan masuk ke situ. Loh, Yang menjadi hakikat
Allah Tuhan mulut atau yang keluar dari mulutnya? Ya, yang menjadi hakikat itu yang sumbernya. Nah, yang keluar dari Yang mulutnya keluar, apakah toh? itu hakikat? Itu hakikat toh. Jadi yang keluar Ketika- dari mulut itu hakikat. Ketika Allah keluarkan kata-kata jadilah bumi, maka jadi. Ya. Itu kan Yang hakikat di situ dia. yang mana? Itu Mulut. menerangkan bahwa dia itu adalah Allah. Allahu Akbar. Yang hakikat di situ mulut atau kata-kata yang keluar? Yang hakikat. Bang Juma, mulut itu tidak bisa keluar, hanya kata-kata yang bisa Nah, keluar. Hanya yang firman saya yang bisa pertanyakan keluar. yang mana yang hakikat Tuhan di situ? Mulutnya atau perkataan yang keluar dari mulut? Kan perkataannya toh. Mulut tidak. Ketika dia bilang ini, jadilah terang. Terang itu jadi. Saya tidak bahas jadi terangnya. Yang saya bahas, Sudah jelas itu Bang Juma. yang saya bahas, Bang, filsafat Hellenisme Anda ini, mulut Tuhan. Mulut Tuhan apakah Tuhan? Ini pertanyaan bagus juga ini ya. Jadi ketika mulut Salesius, apakah bukan Salesius? Salesius. Itu kan aneh. Salesius. Itu. Nah, Berarti itu kalau Salesius. mulut Tuhan, berarti yang Tuhan toh. Nah, Tuhan, kalau mulutnya kan itu hakikatnya kan? Sifat. Apakah mulut Bang Juma? Bukanlah Bang Juma. Bang Zuma. Nah, sekarang. Nah, iyalah. Ya, oke. Nah, sekarang kata-kata yang keluar. Kata-kata yang keluar, apakah Bang Suma? Ya Bang Juma lah. Oh, jadi Bang Suma keluar Bang Suma. Jadi Bang Ketika Suma. Bang Juma mengatakan gini, katakanlah posisinya Bang Juma adalah Allah. Gitu. Bang Juma Allah misalnya. Bang Juma berkata, jadilah bumi. Maka bumi ini jadi. Yang membuat bumi ini jadi adalah Bang Juma. Bukan itu yang Lewat kata-katanya Bang Juma, jadilah sekarang. bumi. Bukan itu yang saya bahas, bukan buminya. Itu intinya Bang Juma. Coba sekali-kali bisa nggak pakai otak dulu, Pak? Ini bisa ya? Bisa ya? Iya. Silakan. Mulut Anda adalah Anda. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, Anda, aku sendiri. Yang keluar ini apakah Anda? Kalau suaranya bukan dari mulut saya, itu bukan saya. Bukan sumber, Karena- Pak. Bukan sumber yang saya tanyakan. Suara yang keluar dari Anda, apakah Anda? Iya, saya toh. Berarti Suara yang saya. keluar Astagfirullahaladzim. Bukan masalah suara Anda. Yang keluar dari mulut Anda, apakah Anda? Iya, tuh ketika saya bilang ini jangan, berarti kan saya yang mengatakan jangan. Iya, yang keluar, Pak, yang keluar, bukan yang berkata. Kalau yang berkata Anda yang keluar. Yang berkata Anda, yang keluar dari Anda itu yang saya pertanyakan, apakah Anda? Aduh, tadi kan sudah dikasih contoh toh. Ketika saya cebrung sumur, ya toh, maka saya minta tolong pada Bang Juma. Tolong Bang Juma. Yang Oke. mengatakan tolong ini Suara adalah saya. Anda itu saya rekam. Anda muncul, maka muncul suara di dalam sini teriak tolong. Pertanyaan saya, apakah Itu suara siapa? apakah ini Anda atau suara Anda? Iya, suara saya. Apakah Anda? Iya, suara saya adalah saya. Saya tidak tanya apakah suara Anda, saya tanya apakah Anda? Lah iya, saya. Suara saya adalah saya. Berarti Anda ada di dalam sini. Aduh. Udahlah Bang Juma, ini sudah sepertinya sudah nggak sinkron ini, sudah. Itu Iya, sudah jelas kan Bang Anda Juma, mengatakan suara Anda adalah Anda. Ketika saya rekam suara Anda, ketika saya rekam suara Anda, ketika saya rekam suara Anda, apakah Anda yang ada di sini? suara saya maksudnya tuh. Saya tidak tanya suara Anda. Kalau itu bukan saya, lantas orang- itu suara siapa? Pak, saya tahu ini suara Anda yang saya tanya. Apakah Anda? Ini itu adalah saya. Berarti Anda ada di dalam HP saya nih sekarang. Aduh. Bapaknya siapa ini? Bapaknya siapa ini?
Bapaknya siapa Ayo ini? teman-teman, tap-tap layarnya teman-teman. Jadi Biar komale Bang kesimpulannya, Juma kuat. kesimpulannya apa yang keluar Ah, dari Allah itu bukan Allah. Itu kesimpulannya. ya. Apa yang Oke keluar Bang dari Juma, kalau Anda Bang Juma, itu ya, bukan Anda. ya. Jadi kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti Bang Juma mau mengatakan langit dan bumi ini bukanlah diciptakan oleh Allah. Itu intinya. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah bukan Allah, berarti langit dan bumi ini tidak dijadikan oleh Allah. Bukan Allah yang menciptakan. Bagaimana ceritanya? Innama Itu ceritanya amruhu Bang Juma. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Segala sesuatu dicipta oleh Allah hanya dengan mengatakan jadi maka jadilah. Jadilah terang jadi, jadilah malam jadi, jadilah bumi jadi, jadilah laut jadi, jadilah Lah iya, bulan yang jadi. mengatakan jadi ini siapa? Ia mengatakan adalah Allah. Ia mengatakan adalah Allah. Apakah bumi ini firman? Bumi bukan firman, tapi berasal dari firman. Apakah bumi ini, aduh ini gimana sih? Bumi ini kan ciptaan tuh. Ciptaan yang ini ada ciptaan dari lewat, Allah. Lewat Lewat firman. firmannya. Iya, lewat Iya, lewat perkataannya. firmannya. Lewat instruksi. Firman Allah kan. Lewat instruksi Allah segala sesuatunya dijadikan. Berarti firman ini adalah Allah kan? Enggak, salah. Salah lagi. Iya, yang Allah di situ adalah yang berkata. Siapa? Yang berkata. Lah iya tuh lewat firman itu. Kan yang Yang berkata. yang berkata Firman itu kan inilah kata yang tuh. Allah. Tapi perkataan Iya, yang keluar dari Allah itu bukan Allah. Kan firman itu kan perkataan tuh. Itu. Firman itu adalah perkataan. Iya. Atau kalimat. Kalau dalam Al-Quran kalimat apakah perkataan adalah Anda? Perkataan saya adalah saya. Oh, Perkataan salah. Allah adalah Allah. Yang Anda, Perkataan yang Bang Anda Juma adalah Bang Juma. yang Anda adalah Anda, yaitu kemampuan yang melekat pada diri Anda untuk berkata-kata. Itu Anda. Tapi kata-kata Anda bukan Anda. Loh, terus kata-kata siapa? Kata-kata Anda. Lah iya berarti saya tuh. Beda. Kalau kata-kata saya, misalnya saya berkata gini, ayo Bang Juma, kita makan malam di Depot Manado. Itu adalah berkata-kata pribadi siapa? baru Anda. Yang berkata-kata siapa? Anda. Iya saya tuh. Nah, Saya yang perkataan Anda berfirman, itu, kan? perkataan Anda Artinya itu. saya mengajak Bang Juma untuk makan malam di Depot Manado. Anda menggunakan sarana pribadi lain untuk menyampaikan kehendak Anda kepada saya. Ya, enggak ini gini. Saya ambil kesimpulan gini. Karena kita sudah terlalu malam ini ya. Debatnya itu di situ aja. Jadi maksud saya gini, memang disitulah perbedaannya. Ya, kalau dalam Alkitab, firman itu adalah Allah itu sendiri. Oke, Itu. baik. Oke. Kalau di dalam 10 detik. kalimat 10 Allah detik. bukan Allah. 10 detik. 10 detik. Firman yang diterima Yesus dari Allah itu apa? Allah juga. Jadi Yesus menerima firman yang keluar dari Allah. Berarti Yesus adalah firman yang menjadi daging. Firman yang menjadi daging ini masih menerima firman dari Allah. Ternyata Yesus yang adalah Tuhan masih menerima Tuhan dari Tuhan. Gitu ya. Betul ya? Gini Pak Juma. Firman Apalagi? itu kan arti kata-kata. Ya toh. Iya, Firman kata-kata itu yang adalah Yesus terima. Kata-kata Ya, yang dengar Yesus dulu. terima. Ya, Kata-kata yang setiap Yesus terima. Dengar dulu Bang Juma. Ketika seorang manusia lahir, itu jelas ada firmannya. Ada kata-katanya. Ya kan tadi yang jadi kata-kata ini Tuhan. Ih. Apa sih orang ini? Jadi, Yesus ini Bang Tuhan kan? Juma, ya tuh, Bang Juma, Salesius, itu punya firman, punya kata-kata. Saya tidak Ya, saya enggak? tidak ke situ.
Yesus itu, Iya toh. apa sih orang ini? Kenapa sih? Memang Bang Juma nih, aduh. Jangan bicara banget sendiri, ya. Bang. Jangan bicara sendiri. Jangan Anda menutupi kekurangan Anda dengan begitu gayanya. Yesus Anda katakan adalah pada mulanya firman menjadi daging. Yang adalah Tuhan itu Iya. sendiri. Sampai Anda Iya. ngotot. Sampai Anda Iya. ngotot. Berarti Yesus ini adalah Tuhan kan yang menjadi manusia? Iya, apakah dia punya firman? Nah, sekarang sebagai manusia yang adalah Tuhan itu sendiri yang berasal adalah yang dari firman, jangan ketawa dulu. Ketika dia mendengarkan firman dari Bapa, berarti dia mendengarkan Tuhan lain. Kayak gini loh Bang Juma. Pada mulanya ada. Ya, Sudah pada selesai. Sudah selesai. Yesus itu adalah pada mulanya firman. Firman itu adalah Allah dan firman itu jadi daging Yesus. Sebagai ketika daging jadi Yesus. daging. Ya, Saya ketika tanya dia dulu, jadi ketika jadi daging, apakah dia punya firman? dia masih mendengarkan firman dari Bapa. Pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan firman dari Bapa adalah Bapa, firman dari Bapa adalah Tuhan itu sendiri, firman dari Allah adalah Allah itu sendiri, berarti ketika Yesus menerima firman dari Allah, Yesus sedang menerima Tuhan dari Tuhan. Betul? Iya. Kan Yohanes 1 ayat 14 kan firman telah menjadi manusia. Ketika firman telah menjadi manusia, maka dia jelas punya firman. Iya, Tanda. bukan firmannya Yesus yang saya tanya. Yang saya tanya adalah Kan, yang saya kan tanya. begini Bang Juma, dengar dulu. Ketika Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman kembali telah lagi ke situ. menjadi manusia. Maka firman yang telah menjadi manusia ini, manusia Salesius ini, dia punya firman. Masih Bang menerima Juma. firman. Iya, Dia punya sebagai kata-kata, firman, sebagai Loh, dia punya firman, kata-kata. sebagai firman, Pak, sebagai firman, Iya. Yesus masih menerima firman dari Bapa atau tidak? Sebelum menjadi manusia, ya toh. Setelah dia menjadi manusia, dia menerima firman dari Bapa. Menerima berarti ajaran dia dari Bapa. Oke. Tapi lewat kata-katanya dengar. dia. Dengar saya, dengar. Anda mengatakan Iya, firman coba, yang keluar dari Bapa adalah Bapa. Aduh. Ayo jawab. Firman yang keluar dari Bapa adalah Bapa, betul? Kena Capek deh. juga ya. Kena deh. Jadi, firman, ya. Kena deh. Baca lagi Yohanes 1 Bang Juma. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya Yohanes adalah 1 sudah selesai. Kan? Saya ikuti irama Anda. Yesus adalah firman yang menjadi daging. Sudah selesai itu, Bang. Udah selesai. Iya, artinya firman itu adalah Allah toh. Ya, sudah selesai. Ya, artinya sekarang firman itu adalah Allah. Oke. Ya, Ketika selesai, Yesus menerima firman, berarti Yesus menerima Allah gitu. Oke? Yesus menerima Allah. Segala Tuhan yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang kau dengar dari aku adalah Tuhan yang bukan dari aku, tetapi Tuhan yang berasal dari Tuhan. Gitu maksudnya. Begitu. Salah. Nggak gitu maksudnya Bang Juma. Anda mengatakan firman yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Yesus menerima firman dari Tuhan. Berarti Yesus yang adalah Tuhan menerima Tuhan dari Tuhan. Tuhan berfirman menuju Tuhan dan yang menuju Tuhan adalah Tuhan. Tertawakanlah dirinya. Silakan Anda tertawakan diri Anda. Silakan puas-puasin. Puas-puasin. Bang Juma. Ya, Bang Juma. Puasin diri Anda, nertawakan diri Anda. Bang Juma, lupa. Apalagi? Lupa Yohanes 1 ayat 14. Ya toh. Firman telah menjadi daging. Iya toh. Firman menjadi daging. Si firman setelah menjadi daging, dengar. Manusia si kan? firman setelah manusia. Loh, manusia nah, kan
manusia. Firman menjadi manusia. Pertanyaan saya, Ya. apakah manusia ini masih menerima firman? Masih menerima firman. Kan dia itu firman itu sendiri, Bang. Masa dia menerima Apakah masih firman? menerima firman? Apakah masih menerima firman? Itu kan firman itu dia sendiri. Apakah dia masih menerima firman setelah dia adalah dia sendiri? Mas, firman itu adalah dia sendiri. Kok menerima Iya, firman lagi? iya. Yang saya tanya kepada saudara, apakah dia masih menerima firman? Tidak. Oh, Wong firman itu dia sendiri. tidak. Oke, tidak. Baik. Gitu. Oke. Hah. Sekarang yang ketika dia dibaptis, firman siapa yang keluar dari langit? Ya, lanjut. Anakku. Itu firman siapa itu yang keluar? Inilah Ya. anakku. Siapa itu? Kepadanya aku berkenan. Ini firman apa ini yang turun dari langit? Firman apa lagi nih? Ya. Yang turun dari Jadi langit. Bang Juma. Ah. Jadi Ah. jadi Allah itu ya. Allah itu Bang Juma. Ya. Ah. Dengar Apa dulu, lagi? Bang Juma. Allah itu Iya. maha kuasa. Ya. Maha kuasa. Ya kan? Mulai kacang-kacang. Kacangnya kacang. Kacangnya kacang. Mulai pakai jurus gereja nipu jemaat. Maaf, ini bukan gereja. Anda tidak diizinkan menipu di sini, Bang. Maaf, Enggak, ini saya bukan enggak gereja. Gini, kalau Bang Nah, Juma Anda menipu mau dong. Berikan Anda, mendengar, Tuhan Maha Kuasa. Itu jurus terakhir. Itu jurus terakhir. Firman menjadi daging. Setelah di Sungai Yordan, dia masih mendengarkan firman. Yang keluar dari Tuhan Bapa. Berarti kalau yang keluar dari Tuhan Bapa adalah Tuhan, berarti Tuhan menumpahkan Tuhan di Sungai Yordan. Tertumpahlah Tuhan turun. Banyak kali Tuhan jatuh. Ketika dia mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Keluar Tuhan dari mulut Tuhan, tumpah ruah di Sungai Yordan, mendapati kemudian Tuhan yang ada di bumi berupa daging. Tuhan menumpahkan Tuhan keluar, diselenggarakan oleh Tuhan yang lain. Inilah yang saya katakan filsafat Helenisme. Filsafat Helenisme, filsafat yang irasional, yang tidak dianut oleh ajaran para nabi. Bahkan Yesus pun ya, tidak menganut ajaran itu. Mengapa dia turun Ya. menjadi hakim? Karena untuk membersihkan dirinya dari filsafat-filsafat seperti ini. Halilintar. mantap Bang Juma. Jadi yang di Sungai harus Yordan mantap. itu Bang Juma, ya, yang di Sungai Yordan itu, ya, waktu Yohanes membaptiskan Yesus itu, ya, justru Ya. itu menunjukkan kekuasaan Allah itu sangat besar. Ya, itu intinya. Apalagi nih? Sangat Sandiwara apa besar lagi nih, Bang? kuasa Allah itu. Ya, dia menguasai di langit, Sandiwara apa di lagi? bumi. Ya, toh? Ya. Kayak Kalau- ajaran ini kalau ya, tidak kayak ada ajaran itu. Dewa-Dewi ya. Dengar dulu Iya, Bang. kayak ajaran. Itu Sabar dulu, perkara Anda harus Anda dengar saya. terima atau Berarti tidak, ya. Berarti sama seperti Perkara- ajaran paganisme ya. Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa padi. Tuhan berkuasa dengan mengutus dewa laut, dewa api, dewa gunung, dewa dan seterusnya. Ya. Berarti sama Jadi- seperti ajaran politeisme, Helenisme. Iya kan? Ya, Betul? ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang Iya, Juma mengatakan begitu. nggak masalah. Tapi bukan itu Bang. Begitu. Ya, bukan Lalu itu apa? yang kami imani. Lalu apa Ya. kalau bukan itu? Yang kami Apa kalau imani itu yang bukan Anda jual? seperti pendapatnya Bang Juma. Lah tadi Bukan. Anda mengatakan apa? Tuhan Maha Tidak Kuasa. ada yang mengikuti pendapatnya Bang Juma. Saking Tidak ada. Anda barusan mengatakan saking kuasanya dia berkuasa Nggak ada, di Bang langit, Juma. dia juga berkuasa di bumi. Yang berkuasa di bumi namanya Tuhan Yesus, yang berkuasa di Jadi- langit namanya Tuhan Bapa. Wih, cakuri. Jadi yang diimani oleh orang Kristen itu tidak seperti yang disampaikan oleh Bang Juma. Ya. Loh, Anda mengatakan Itu tadi Tuhan Anda intinya, berkuasa, berkuasa di bumi, berkuasa di langit. Loh iya, memang Tuhan Tuhan mana saya yang sangat berkuasa di bumi? Bang Juma. Dia Iya. berkuasa. Tuhan Anda Dia sangat itu berkuasa.
saking Sangat kuasanya, berkuasa. saking Saking kuasanya kuasa. Tuhan Anda Ha. sampai dia menciptakan Tuhan-Tuhanan Loh, baru. memangnya Tuhannya Bang Juma tuh berkuasa apa enggak sih? Ya berkuasa dong. Nah, gimana kuasanya seperti apa? Dia menciptakan langit tanpa tiang. Ketika Tuhan Anda mengatakan Tuhan Caranya tiang dia langit, menciptakan bagaimana? kenapa Anda mengatakan caranya? Innama amruhu ita arada syai'an Caranya, ayakuna kun fayakun. ayatnya bagaimana? Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka cukup dia berkata jadi, maka semuanya jadi. Jadi itu apa? Kalimatnya apa? Bukan. Tunggu, kuasa Tuhan saya nyata hari Yang ini. mengatakan jadilah itu kan kalimatnya toh. Tuhan yang mengatakan itu. Jadilah Iya, terang, kalimatnya jadilah tuh, kalimat bumi, Tuhan kan. jadilah alam. Lah, artinya kan jadilah. Ketika dia bilang begini, jadilah bumi, maka itu jadi. Itu kan kalimatnya. Jadi, Iya, kalimatnya kalimatnya. yang berasal dari sifat. Yang berasal Tapi dari itu sifat. bukan Allah ya. Yang kalimatnya itu bukan Allah. Bukan. Yang Berarti Allah berkata bukan adalah menciptakan bumi. Allah. Yang berkata Berarti Allah adalah itu nggak Allah. bisa menciptakan langit dan bumi. Sama seperti ini, Bung. Sama seperti Sama. ini. Ketika knalpot, dengar. Ketika knalpot motor bersuara, apakah suara motor itu adalah motor? Jawab. Jangan ke situ. Ketika Allah mengatakan jadilah bumi, bumi jadi. Jadi bumi. Kalau Anda Jadi bumi. yang mengatakan jadilah bumi ini kan Allah tuh kata Bang Juma. Allah betul. Iya Betul. toh. Artinya yang Yes. menjadikan bumi ini adalah Allah. Allah. Lewat Dengan kata-katanya. Yes. Iya toh. Jadilah. Iya. Iya. Berarti yang menjadikan bumi ini adalah Allah. Iya betul. Nah, sekarang Iya saya balik. toh. Sekarang saya balik kepada Anda. Ini Kenapa Anda bingung di situ? Dengarkan. Ketika firman keluar dari mulut Tuhan menjadi daging. Aduh, capek aku Bang Juma. Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging. Capek aku pun. Apakah Bang Juma. daging ini Tuhan? Ketika Tuhan mengatakan jadilah daging, apakah daging ini Tuhan? Ya kan dagingnya kan jadi toh. Yang Nah, membuat apakah daging daging ini jadi Tuhan? siapa? Apakah daging ini yang Tuhan? membuat daging? Yang membuat daging. Anda ini selalu bertanya ketika ditanya. Loh, Habis itu iya, Anda tertawa. makanya. Iya, Saya bertanya, Iya. apakah daging ini adalah Tuhan? Ya tidaklah. Dia kan ciptaan. Daging itu Tidak. kan ciptaan. Ciptaan. Yang membuat daging Berarti ini Yesus jadi adalah Tuhan. berarti daging Yesus ciptaan. Udahlah. Kalau Anda mengatakan daging adalah firman, itu salah, Bang. Salah. Itu logikanya terbalik. Ya udahlah, Bang Juma, sudah malam ya. Jadi sebelum saya turun, ya, Ternyata Yesus adalah ciptaan. Makasih. dan sebelum saya Terima turun, Bang Juma, kasih. ya, sebelum saya turun, Oke, thank you. sebelum saya turun, saya ucapkan terima kasih, Bang Juma. Dari budaya, belajar dari sejarah. Iya, oke, makasih saudara. Bless you.